Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Hilya Wardah, NIM 192111052, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas 3B. Di sini, saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan materi tentang epistemologi tafsir Muhammad Abid Al-Jabiri. Dalam konteks kajian Al-Quran, Al-Jabiri menjaga objektivitas ilmu Al-Quran yang telah dibukukan dan dibakukan pada era dinasti Abbasiyah. Sebab pada era tersebut, kodifikasi Al-Quran, termasuk di dalamnya juga ilmu Al-Quran dan tafsir, disusun atas dasar mazhab pemikir. Hal ini terlihat dari kehati-hatian Al-Jabiri dalam menangkap setiap pesan yang ada dalam teks Al-Quran dengan melihat asbab al-nuzul sebelum melangkah pada tatanan kebahasaan. Konsep penertiban tafsir sesuai asbab al-nuzul adalah sebuah bukti bahwa Al-Jabiri tidak ingin terjebak pada hierarki keilmuan produk penguasa. Dengan demikian, Al-Jabiri menawarkan pendekatan baru yang telah banyak dikesampingkan oleh para mufasir terdahulu. Pendekatan pertama yaitu pendekatan struktural. Dalam pendekatan ini, Al-Jabiri menggunakan komponen-komponen alat seperti ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu nahwu, dan ilmu lainnya untuk menemukan dan mengungkapkan makna kebahasaan Al-Quran supaya mendapatkan bentuk formal dari teks Al-Quran itu sendiri. Inilah alasan kuat Al-Jabiri untuk menggunakan pendekatan struktural. Pendekatan kedua yaitu pendekatan analisis historis. Keberadaan konteks sejarah merupakan hal yang tidak bisa ditinggalkan. Bukan hanya untuk mendapatkan pemahaman historis dari pemikiran sebuah teks. Dengan cara ini, kita dapat memahami apa yang dikatakan oleh teks tetapi tidak mengungkapkan. Pendekatan ketiga yaitu kritik ideologis. Setelah menyelesaikan pembacaan struktur dari historic text, kemudian Al-Jabiri melangkah lebih lanjut dengan menganalisa persoalan-persoalan ideologis yang ikut mempengaruhi teks. Karena Al-Jabiri yakin hanya dengan memahami muatan ideologis sebuah teks menjadikan teks kontemporer bagi dirinya sendiri. Yang artinya, pendekatan tersebut merupakan pembaharuan fungsi ideologis yang berisi suatu pemikiran tertentu. Selain pendekatan tersebut, dimensi rasionalitas dalam pembacaan teks menurutnya sangat perlu untuk diperhatikan supaya Al-Quran mampu berdialektika dengan audiens tanpa tersekat oleh ruang dan waktu. Sebagai metode memahami Al-Quran, sebagaimana yang ia tawarkan dalam pembacaan terhadap Turaj, Al-Jabiri menawarkan teorinya yang berbunyi menjadikan Al-Quran relevan untuk konteksnya pada masa lalu dan juga pada konteks kontemporer. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan dapat mengikis kecenderungan sebagian kalangan yang sering menafsirkan Al-Quran secara tekstual dan historis saja. Lahirnya pandangan ini karena maraknya fenomena politisasi Al-Quran oleh beberapa kalangan demi tujuan ideologis maupun politis tanpa melihat konteks historis pada saat diturunkan. Politisasi teks-teks Al-Quran merupakan bentuk reduksi terhadap otentisitas kandungan Al-Quran. Dari tawaran pendekatan pembacaan tersebut, Al-Jabiri berharap agar sebuah penafsiran konser terhadap konteks sosio-historis Al-Quran. Pendekatan ini dengan sendirinya akan meminimalisir reduksi makna. Kemudian, setelah melakukan pembacaan historis, penafsir hendaknya mengaktualisasikan makna teks sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Contohnya yaitu dalam buku tafsirnya yang berjudul Fahmal Quran Al-Hakim, Al-Jabiri memulai tafsirannya dengan surat Al-Alaq. Langkah ini merupakan sesuai konsep yang diusungnya dalam memahami teks Al-Quran sesuai dengan asbab al-nuzul. Selanjutnya saya akan menjelaskan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan
masyarakat Arab kala itu yang membiasakan diri menyebut salah satu nama Tuhan mereka ketika hendak beraktivitas. Contohnya yaitu demi nama Lata, demi nama Uzza, dan lain sebagainya. Kemudian, langkah pada kandungan arti, Al-Jabiri menguraikan bahwa kandungan 5 ayat ini menetapkan akidah Islam dengan bertumpu pada perundungan 2 dasar, yaitu Pahlama dan Khalqah. Kemudian, mengaitkannya pada satu objek yaitu manusia, yang dikehendaki di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, mengaitkannya lagi dengan aktivitas sehari-hari yang dipahami dari ayat 4 dan 5 surat Al-Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi 'allama bil-qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, yang berarti bertabaruklah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu, dan ketahuilah bahwa Tuhanmu yang menurunkan wahyu kepadamu adalah Tuhan yang menciptakan dari darah yang ada dalam rahim ibumu yang dicampur oleh sperma ayahmu. Ketahuilah juga bahwa Dia sendirilah yang mengajarkan dengan perantara kalam dan mengajarkan kepadamu hal-hal yang belum kamu ketahui. Kemudian, Al-Jabiri lebih dalam menilai hubungan antara penciptaan dari segumpal darah dengan hubungan kalam. Menurutnya, hubungan ini akan dapat dilihat jika kita merujuk kembali pada tradisi di mana ayat ini diturunkan. Dari sekilas info di atas, Al-Jabiri tampak dengan lihai mengaitkan ayat dengan kondisi kala itu. Kemudian menganalisa dari tinjauan historis sehingga pada akhirnya benar-benar dapat ditangkap pesan di dalamnya. Dalam keadaan ini, para cendekiawan Muslim seolah-olah berlomba-lomba menawarkan metode penafsiran yang dapat diaplikasikan dalam setiap situasi dan kondisi. Al-Jabiri datang menawarkan pendekatan baru, menjadikan Al-Quran relevan pada masanya dan juga relevan untuk masa kini dengan metode pembacaan sebagaimana yang ia gunakan dalam kajiannya terhadap Taurat. Layaknya gagasan, sebuah metode dapat diterima namun dapat ditolak. Metode yang konsisten menjaga kode etnik dalam disiplinnya masing-masing akan lebih membawa kemajuan ilmiah. Tawaran kritis pembacaan Al-Jabiri terhadap Quranic Study jelas patut diapresiasikan tanpa harus menegasi kritik. Dalam setiap bangunan keilmuan yang tertuang dalam karya-karya Al-Jabiri, hampir dapat dipastikan ada pengaruh besar dari pemikiran strukturalisme Prancis. Pemikiran ini mengantarkan Al-Jabiri pada analisis struktur tersembunyi dari objek-objek yang dipelajari. Pengaruh ini nampak pada bangunan epistemologis yang tertuang dalam karyanya yang berjudul Madkhal ila Al-Quran Al-Karim. Karya Madkhal ila Al-Quran Al-Karim ini adalah proyek Al-Jabiri yang ditulis menjelang wafatnya pada tahun 2010. Sebagian besar tema yang diangkat Al-Jabiri dalam karya terakhir ini sudah sering diperbincangkan oleh sarjana Islam. Secara garis besar, dalam buku yang baru sempat ia selesaikan 1 juz ini, Al-Jabiri membincang seputar tema definisi Al-Quran, risalah samawiyah, konsep kenabian serta wahyu, variabel bacaan Al-Quran, mukjizat Al-Quran, kodifikasi Al-Quran, orisinilitas Al-Quran, konsep asbab al-nuzul, kisah Al-Quran dan hubungan Al-Quran dengan Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap tema, Al-Jabiri menawarkan formulasi baru yang sedikit menggelitik dan terkesan menggugat kemapanan formulasi metodologi yang dicanangkan oleh para sarjana Islam sebelumnya. Selanjutnya saya akan membahas salah satu tema. Yang pertama yaitu tema definisi Al-Quran. Pada awal pembahasan bukunya, Al-Jabiri mulai mempertanyakan urgensitas pendefinisian atas Al-Quran. Di sini, Al-Jabiri mulai memainkan peran strukturalisme sebagai alat untuk membongkar definisi Al-Quran yang digagas oleh ulama klasik. Menurutnya, bangunan definisi Al-Quran selama ini didasarkan atas pengaruh idealisme sektarian ideologis. Disebut sektarian karena Al-Quran hanya seolah-olah diturunkan untuk umat Islam saja, bukan untuk seluruh alam.
dan ideologis karena menyongsong mazhab tertentu. Misalnya sebagaimana teks tersebut yang menyebutkan Al-Quran Al-Karim adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, ditulis dalam mushaf, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Quran dengan definisi semacam ini hanya akan berlaku di kalangan kaum muslim saja, sebab ketika dibawa pada konteks dan kalangan non-muslim, definisi ini pasti akan digugat karena tidak adanya kepercayaan non-muslim bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Sekian penyampaian materi dari saya. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.